Ya, mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu sistem manajemen sumber daya air di perumahan untuk tugas mata kuliah praktikum teknik simulasi. Di mana kelompok kami beranggotakan ada Muhammad Alvin Aziz, dengan NPM 0651220130. Ada Fahmi Mudin dengan NPM 051222012. Kemudian ada Fauzan Zikri Prasetya dengan NPM 0651220047. Ada Muhammad Nur Aldian Setiawan, saya sendiri, dengan NPM 0651220083. Eh, Latar belakang dari pemilihan materi ini yaitu pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan perumahan yang pesat menyebabkan tekanan terhadap ketersediaan dan pengelolaan sumber daya air di lingkungan perumahan. Permasalahan seperti distribusi air yang tidak merata, pencemaran air, serta potensi kekeringan dan banjir lokal sering terjadi. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen sumber daya air yang efektif agar pasokan air bersih dapat terjamin, mengurangi risiko banjir, dan meningkatkan kualitas sanitasi di kawasan perumahan. Penggunaan teknik simulasi dapat membantu menganalisis serta mengoptimalkan pengelolaan air di perumahan secara menyeluruh. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama adalah memahami pola penggunaan dan kebutuhan air kawasan perumahan. Yang kedua menentukan cara pembagian air yang adil. Dan yang ketiga adalah mengusulkan solusi masalah air kawasan perumahan. Next. Manfaat. Yang pertama adalah untuk mengurangi resiko banjir dan kekurangan air. Yang kedua, mempermudah perencanaan saluran air. Yang ketiga, meningkatkan layanan air. Dan yang terakhir adalah menyediakan metode baru untuk pengelolaan air kota. Tinjauan pustaka, sistem manajemen sumber daya air. Sistem ini mengelola air daya dengan sistem ini mengelola sumber daya air secara terpadu untuk mendukung kesejahteraan ekonomi, sosial, dan keberlanjutan ekosistem. Permodelan dan simulasi. Simulasi menggunakan model matematis untuk memprediksi kebutuhan air, menganalisis aliran, dan mengevaluasi skenario pengelolaan. Permodalan dengan ITING. ITING adalah perangkat lunak sistem dinamis yang memodelkan sistem air menggunakan elemen visual seperti stop, flow, dan converter. Lalu Python dalam analisis data air. Python digunakan dalam analisis hidrologi dengan library seperti NumPy dan Matplotlib. Ya, baik. Kita lanjut ke simulasi manajemen air menggunakan aplikasi iThink. Nah, di sini sudah terlihat dalam simulasi manajemen air di perumahan ini terdapat inflow, stok reservoir atau stok air, dan ada outflow water. Nah, pada bagian inflow water dia terdapat tiga converter. Yang pertama itu air sungai, air sumur, dan efisiensi. Nah, untuk kapasitas air sungai sendiri, dia berkapasitas inflow-nya itu ada di 7.000 liter, untuk sumur ada di 1.000 liter. Bila dijumlahkan, dia berjumlah 8.000 liter untuk inflow water. Nah, di sini ada efisiensi sebesar 20%. Nah, di sini pemakaiannya 80% dari air sungai dan air sumur. Bila dijumlahkan yang tadi 8.000 itu, kalau di efisiensi dia didapatkan 6.400 liter. Nah, untuk di reservoir sendiri, di sini dia ada kapasitas penampungan air sebesar 10.000 liter dan stok air di sisanya. Nah, untuk outflow water sendiri, di sini ada dua converter. Yang pertama itu konsumsi, jumlah konsumsi rata-rata, dan jumlah eh, rumah di perumahan tersebut. Nah, untuk jumlah rumah di perumahan tersebut, dia sebanyak 60 dan rata-rata pemakaian tiap bulannya dia di 100 liter. Bila dijumlahkan, untuk satu bulan pemakaian di perumahan tersebut di 6.000 liter. Nah,
Dikarenakan di sini untuk inflow waternya ada 6.400 liter untuk pemakaiannya di 6.000, dia mempunyai sisa stok setiap bulannya di 400 liter. Bila dijumlahkan dalam 1 tahun, untuk stok air tersebut, dia jumlahnya ada di 4.800 liter. Bila dikalkulasi ke dalam 1 bulan, dia hampir mempunyai stok air atau cadangan air hampir di 1 bulan, atau di sini 0,8. Eh, kita start untuk simulasinya. Di sini untuk inflow waternya, dia airnya masuk ke bak tampungan dan keluar untuk pemakaian di perumahan tersebut. Apabila ada stok air, dia masuk ke penampungan air. Mungkin untuk modelnya cukup seperti itu. Eh, untuk interface-nya nanti akan dijelaskan oleh Muhammad Aliansyah. Baik, dari hasil simulasi yang dilakukan selama 12 bulan atau 1 tahun, kita dapat lihat bahwa inflow dan outflow itu nilainya sama setiap bulannya. Tunggu. Tapi ada di situ pada diagram terdapat diagram warna pink itu stok air eh, yang diagram itu menanjak. Nah, di situ kita lihat bahwa terdapat pertambahan air setiap bulannya itu 400 liter dan selama diakumulasi selama 1 tahun 12 bulan itu ada 4.800 liter. Oke, Nantinya baik. air Selanjutnya, tersebut itu bisa digunakan boleh. silakan di. Sorry, sorry. Ah, nantinya air tersebut itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air di masa depan jika terjadi suatu kendala atau kekeringan seperti itu. Ataupun juga bisa dibagi ke masing-masing rumah itu mendapatkan sekitar 8 Fauzan dan Alvin. Oke, selanjutnya pembahasan di Python-nya untuk sebagai perbandingan gitu ya. Apakah sama hasil dari writing dengan Python-nya? Di sini, oke, di di sini terdapat import, terdapat import library. Yang library yang digunakan itu Pandas, Matplotlib, Pilot, lalu eh, Pandas ya, table. Nah, di sini ini sih variabel ya. Untuk nilai awal untuk reservoir itu ada di 10.000. Lalu nilai awal air sumur itu ada di 1.000. Nilai awal sungainya itu ada di 7.000. Nilai awal efisiensi itu ada di 0,8. Nilai awal jumlah rumah ada di 60. Nilai awal konsumsi ada di 100. Lalu nilai awal kapasitas penampungan ada di 10.000. Lalu di sini ada fungsi calculate flow untuk menghitung inflow dan outflow-nya dengan parameter air sumur, sungai, efisiensi, jumlah rumah, konsumsi. Untuk inflow-nya,
pertama dihitung terlebih dahulu air sumur ditambah sungai, lalu setelah itu dikali efisiensi. Untuk outflow-nya, jumlah rumah dikali konsumsi. Lalu mengembalikan nilai inflow dan outflow-nya. Nah, untuk di sini menginisiasi variabel lagi dengan tipe data list, yaitu months, inflow, outflow, dan stock. Lalu melakukan looping dari 1 sampai 12 untuk looping data dalam waktu 1 tahun. Di sini inflow dan outflow water itu diisi diisi dengan hasil dari calculate flow, fungsi calculate flow di sini. Lalu reservoir sama dengan reservoir ditambah inflow water, hasil dari inflow water dikurangi outflow water. Lalu untuk stok air apa stok air hasil dari reservoir 1 dikurangi kapasitas penampungan. Lalu hasil tersebut dimasukkan ke dalam list months, hasil month dimasukkan ke dalam list month, inflow uh, list inflows dimasukkan ke dalam list inflow, lalu outflow, lalu stock. Selanjutnya codingan DF itu membuat data frame menggunakan pandas untuk menyimpan hasil simulasi. DF sama dengan PD titik data frame. Selanjutnya bulan titik 2 months itu untuk kolom bulan, inflow air titik 2 inflow untuk kolom aliran air, outflow air titik 2 outflows untuk aliran keluar, dan stok air titik 2 stok untuk kolom stok air. Selanjutnya ada df sama dengan def dot as type dalam kurung int itu untuk mengubah semua nilai di data frame menjadi integer, sedangkan print dalam kurung df untuk mencetak data frame untuk melihat hasil simulasi. Berikut adalah hasil dari simulasinya. Selanjutnya ada visualisasi tabel menggunakan Matplotlib. Yang pertama ada plt titik figur dalam kurung fixed size sama dengan dalam kurung 8,4 tutup kurung, yaitu untuk mengatur ukuran figur. Sedangkan yang AX sama dengan plt titik subplot dalam kurung 11, frame on sama dengan files itu untuk membuat subplot tanpa frame. Selanjutnya yang AX dot success stable visible files untuk menyimpan sumbu X, sedangkan yang AX dot his dot set sama dengan visible files untuk menyembunyikan sumbu Y. Selanjutnya ada tabel AX, df, log sama dengan center untuk menampilkan data frame dalam bentuk tabel, sedangkan yang plt titik title dalam kurung tabel hasil simulasi untuk memberikan judul pada tabel. Sedangkan plt titik show untuk menampilkan tabel. Berikut adalah hasil dari tabel simulasi yang tabel bulan untuk waktu dalam 12 bulan. Yang inflow air adalah air masuk ke reservoir selalu 6.400 unit per bulan. Yang outflow air yang digunakan selalu 6.000 unit per bulan, sedangkan yang stok air adalah sisa air di reservoir naik dari 400 unit setiap bulan karena air masuk lebih banyak dari air keluar. Selanjutnya adalah dengan visualisasi diagram garis untuk hasil simulasi. PLT figur fixed size 10,6 itu untuk mengatur ukuran figur, yang plot PLT titik plot df bulan, df inflow air, label sama inflow air itu untuk plot aliran air masuknya, yang plot PLT titik plot df bulan, df outflow air, label outflow air itu untuk plot aliran keluar, yang PLT plot df bulan, df stok air, label stok air itu untuk plot stok air.
Sedangkan yang PLT titik X label bulan itu untuk memberikan label pada sumbu X, PLT Y label volume untuk memberikan label pada sumbu Y, dan PLT little title grafik hasil simulasi itu untuk memberikan judul pada grafik. Yang PLT titik legend untuk menampilkan legendanya ya, dan yang PLT grid true untuk menampilkan gridnya untuk mempermudah pembacaannya, yang PLT titik show untuk menampilkan grafiknya. Di grafik hasilnya, inflow air yang biru itu air yang masuk stabil di 6.400 unit per bulan, sedangkan yang outflow air yang orange, air yang dipakai stabil di 6.000 unit per bulan, dan yang stok air yang hijau itu untuk stok terus naik karena air yang masuk lebih banyak daripada yang dipakai. Kesimpulannya, stok air bertambah 400 unit di tiap bulan dan tidak ada masalah kelebihan air pada kapasitas reservoir yang aman. Baik, dari dua simulasi yang telah dilakukan menggunakan aplikasi iThink dan Python, dapat ditarik kesimpulan eh, selama 1 tahun atau 12 bulan, sistem tersebut dapat memenuhi kebutuhan air pada 60 rumah dengan konsumsi per rumah yaitu 100 liter. Selama dapat memenuhi kebutuhan air selama 12 bulan, sistem juga memiliki cadangan air sebesar 4.800 liter. Air tersebut dapat disimpan untuk kebutuhan darurat atau dibagikan ke rumah dengan setiap rumah mendapatkan kurang lebih 80 liter. Jika air tersebut akan disimpan untuk kebutuhan sebagai stok cadangan air, maka diperlukan pengembangan pada tempat penyimpanan cadangan air agar nantinya air tersebut dapat disimpan dengan baik serta air tersebut eh, terbuat karena tempat penyimpanan penuh. Baik, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.